Saya dari kelompok 3 mata kuliah Etika Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akhlak dai dan penampilan dai. Langsung saja kita akan membahas mengenai akhlak dai. Apa sih pengertian akhlak dai itu sendiri? Akhlak merupakan aspek perbuatan yang mengacu pada tingkah laku seseorang dengan berintegrasi pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan dai merupakan orang yang mengajak orang lain untuk kembali ke jalan yang benar dengan mengamalkan sesuatu sesuai ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, akhlak dai merupakan suatu tingkah laku perbuatan seseorang pendakwah yang mencakup dari berbagai hati, perilaku, pikiran, perbuatan, lisan, dan sebagainya. Dengan berperan sebagai tolak ukur baik buruknya seseorang berdasarkan ketentuan ajaran Islam. Sehingga dai di sini sangat mengacu pada aktivitas keberhasilan dakwah karena sebagai panutan bagi mad'u itu sendiri. Pada buku Etika dan Estetika Dakwah karya Hajir Tajiri, akhlak dai terbagi menjadi beberapa cakupan aspek. Yang pertama, amalia al-qalbiyah, yaitu merupakan kalbu seorang pendakwah yang memenuhi nilai akhlak dengan senantiasa khusyuk yang memiliki jiwa sakinah untuk mengingat Allah SWT. Jiwa sakinah merupakan salah satu jiwa yang sangat tenang, tentram, damai, tanpa ada rasa kegelisahan sedikit pun, sehingga seorang dai harus memiliki sikap tersebut. Yang kedua yaitu qalbun salimun, yaitu upaya dakwah yang dilakukan dengan mencerminkan kebersihan hati nuraninya dengan memiliki ketulusan hati, sehingga dakwah dapat memiliki dasar kemurnian, kecintaan yang dapat menyadarkan terhadap kebatilan tanpa ada rasa dendam maupun berniat buruk. Ketiga yaitu amalia al-fikriyah. Seorang dai harus mencintai kekuasaan Allah dan mengaguminya dengan cara percaya adanya bukti alam semesta, peristiwa yang terjadi di dunia, dan terciptanya manusia dan sebagainya. Yang keempat, amalia al-lisan. Secara umum pendakwah harus mengucapkan sesuatu dengan lahir batin, terutama ketika bertutur kata kepada di depan para jamaah, baik secara individu maupun berkelompok, dengan tetap berpegang teguh pada pendirian dan beretika sesuai ketentuan Islam. Yang kelima, amalia al-jasadiyah. Seorang dai harus mampu menjadi panutan dengan mengajarkan kepada semua orang dalam upaya memelihara kondisi fisik agar tetap sehat, bugar jasmani dan rohani, dengan menjaga pola makan keseharian serta makan makanan yang halal. Terakhir yaitu amalia al-istishhadiyah. Seorang dai harus mengajarkan jamaahnya dalam mengembangkan ekonomi dengan cara mengharap ridho Allah SWT melalui jalan yang halal tanpa adanya penipuan, karena semua rezeki yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Akhlakul karimah dalam diri dai harus ada, sebab seorang dai harus memiliki etika, adab sopan santun ketika menyampaikan dakwah maupun dalam ruang lingkup kesehariannya. Meskipun materi dakwah berisi amalan yang baik, isinya baik, namun jika tidak mengimbangi dengan etika yang baik, maka akan tetap menjadi penghalang bagi kesuksesannya dakwah. Maka seorang dai yang sukses bukan
karena seorang tersebut itu profesional ataupun handal, akan tetapi melainkan juga harus memiliki akhlak. Dengan begitu, peran dai di sini harus mampu membuat contoh kepada jamaahnya dengan mengarah ke arah yang benar sesuai akhlak yang tertata dan terarah, dan semua orang berkewajiban menjaga hati, lisan, perbuatan dengan mengutamakan akhlak agar dapat menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itulah tadi mengenai pemaparan materi akhlak dai. Yang kedua, saya akan membahas tentang penampilan dai. Penampilan dai merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar untuk menutupi aurat dengan cara berpakaian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam berdakwah, seorang dai memerlukan suatu penampilan yang kaidahnya memiliki nilai kesopanan yang tinggi supaya dapat menjaga kenyamanan dalam berdakwah dan terlihat dipandang tidak memiliki rasa kegelisahan. Berpakaian sangat diutamakan dalam ajaran Islam, baik laki-laki maupun perempuan, karena dengan adanya kemajuan zaman, seorang dai juga harus mampu memberikan motivasi dan contoh kepada sasaran dakwah agar senantiasa berpenampilan dengan sebaik-baiknya, namun jangan melampaui batas. Dengan gaya berpenampilan yang ada pada dai sangat membawa pengaruh yang besar pada mad'u. Karena dengan berbusana harus memperhatikan tempat dan kondisi sesuai objek. Sehingga ditarik kesimpulannya yaitu penampilan dai sangat membawa pengaruh dan sangat membawa dampak positif bagi sasaran dakwahnya. Karena dengan citra penampilan yang baik akan menjadi suatu penilaian juga yang baik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.